Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI, tentang Islam dan kesejahteraan umat, yang beranggotakan Juwairiani Kumalastari dengan NIM M1C1 20007, Muhammad Amin dengan NIM M1C1 20021. Yang ketiga adalah Alvindra Ramadhani Nugraha dengan NIM M1C1 20022. Yang keempat, Hairunisa Rizkia Fitri dengan NIM M1C1 20033. Dan yang terakhir adalah Bulan Asa Aulia dengan NIM M1C1 20034. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah istilah yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Istilah ini sering disepadankan dengan istilah civil society atau masyarakat sipil yang berkembang di dunia barat. Dr. Anwar Ibrahim yang pertama kali memperkenalkannya kepada Indonesia saat menyampaikan ceramahnya dalam rangka Festival Istiqlal II tahun 1995 di Jakarta. Kemudian almarhum Nurholis Majid, cendekiawan Muslim kenamaan, secara gigih memperjuangkan terbentuknya masyarakat madani di Indonesia. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama adalah bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Dan dalam Islam artinya menerapkan norma, hukum, dan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ketiga adalah tolong-menolong, tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Keempat adalah toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang kelima adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan masyarakatnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang keenam, berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Terakhir adalah berakhlak mulia. Sekalipun pembentukan akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan semata, tetapi relativitas manusia dapat menyebabkan terjebaknya konsep akhlak yang relatif. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, yang ditandai dengan sikap masyarakatnya yang terbuka, serta toleran dan taat akan hukum. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Setelah melihat ciri dan hakikat masyarakat madani yang tadi, maka tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh umat Islam. Salah satu cara terpenting adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Tidak disangka lagi, pendidikan memegang peranan yang paling utama, karena disinilah sumber daya manusia unggul yang berakhlak, berilmu, dan berwawasan, serta profesional dapat dibentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok umat manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas sumber daya manusianya dibanding dengan umat non-Islam. Tentu saja keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Quran itu sifatnya normatif, potensial, bukannya real. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Imran yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.
Sumber daya manusia umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitasnya yang unggul. Karena itu, dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi, belum mampu menunjukkan peranannya yang signifikan. Oleh karena itu, semangat untuk maju berdasarkan nilai-nilai Islam telah mulai dibangkitkan melalui pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan, Islamisasi kelembagaan ekonomi, melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah, serta lain-lain. Ekonomi Islam dan pemberdayaan umat sebagai sebuah ajaran yang kafah, universal, salih likuli zaman wa makan, atau yang artinya baik untuk segala waktu dan tempat. Islam merupakan agama yang mengajarkan 10 dan mengatur segala macam hal. Salah satunya adalah prinsip-prinsip ekonomi dan jalan menuju kesejahteraan umat. Menurut ajaran Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail Rajai Al-Faruqi, semua kegiatan manusia, termasuk kegiatan sosial dan ekonomi, haruslah berlandaskan tauhid atau keesaan Allah. Dengan demikian, realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Prinsip ekonomi Islam memuat dua prinsip utama, yakni yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Dan yang kedua adalah tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Dengan demikian, seorang muslim harus mempunyai keyakinan bahwa perekonomian suatu kelompok, bangsa maupun individu pada akhirnya kembali berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifatnya, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat, di mana disebutkan juga dalam surah An-Nahl ayat 71 yang artinya, dan Allah melebihkan kebahagiaan kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan 11 rezeki itu. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.